Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di doa pagi online GKI Zaman Hudi. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan baik dan tetap dalam sukacita yang berasal dari Tuhan. Mari kita awali kegiatan kita pagi ini dengan membaca sebagian dari firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk istirahat malam dan untuk pagi hari ini. Kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu, mampukan kami untuk memahaminya. Biarlah perenungan kami dapat menjadi bekal bagi kegiatan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 42. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 42. Saya akan membacakannya bagi kita menggunakan Alkitab Terjemahan Baru 2 yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi ia bersaksi dan mendesak mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu sekalian, tema doa pagi kita pada hari ini adalah transformasi oleh Roh Kudus. Tema ini terkait dengan bacaan kita yang menggambarkan situasi pada waktu itu. Pada saat turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, dan kemudian setelahnya Petrus memberikan khotbah, banyak orang yang mendengarkan khotbah meresponnya dengan pertobatan. Roh Kudus bekerja. Mereka yang mendengar merasa tersayat hatinya dan bertanya kepada Petrus, "Apakah yang harus kami perbuat?" Tulisan ini menyiratkan bahwa banyak orang, dan kemungkinan termasuk mereka yang pada saat persiapan Paskah sebelumnya menolak Yesus. Mereka yang bersorak, "Enyahkan dia, salibkan dia." Ketika Pilatus dengan sinis mempersembahkan Yesus kepada mereka sebagai raja orang Yahudi. Kalau kita membaca dalam Yohanes 19 ayat 14 dan 15. Mereka sekarang sadar, merasa bersalah dan memohon kepada Petrus dan para rasul lainnya untuk memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan, bagaimana mereka berubah dan menunjukkan penyesalan atas kesalahan mereka. Bapak Ibu sekalian, bacaan ini memberikan paling tidak 3 pesan penting. Pesan pertama adalah transformasi hidup. Bacaan ini menunjukkan bahwa pesan Injil memiliki kekuatan untuk mentransformasi hidup orang-orang percaya. Transformasi hidup yang dimaksudkan di sini adalah perubahan, baik yang bersifat seketika maupun yang bertahap. Perubahan yang memampukan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa untuk dapat kembali melakukan hal yang benar menurut kehendak Allah. Hal ini sejalan dengan pesan Paulus dalam Roma 12 ayat 2 yang menyatakan, "Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Paulus menggunakan kata Yunani metamorfo, yang berarti perubahan rupa atau bentuk. Transformasi berarti perubahan bentuk yang mendasar, yang melampaui perubahan kulitnya saja. Setelah menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta, Petrus dan para murid mengalami transformasi besar. Mereka diberdayakan oleh Roh Kudus dan mendapatkan keberanian yang luar biasa untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Petrus yang sebelumnya takut, sekarang dengan penuh asa memberikan kesaksian yang berani dan memimpin ribuan orang untuk menemukan iman mereka. Pemahaman Petrus tentang rencana keselamatan Allah melalui Yesus diperbarui. Ia menjadi lebih paham, menjadi lebih yakin tentang kebenaran dan pentingnya kematian dan kebangkitan Kristus. Pesan utama Petrus dalam khotbahnya adalah pertobatan sebagai langkah pertama dalam proses transformasi hidup. Pertobatan merupakan keputusan tegas untuk berbalik dari dosa dan mengarahkan hidup kepada Yesus Kristus. Proses pertobatan melibatkan penyesalan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan dan niat yang sungguh-sungguh untuk hidup kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Transformasi hidup dimulai dengan adanya perubahan rohaniah dan sikap hati yang mengarah kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pesan kedua adalah pertobatan dan pengakuan iman. Ayat 37 sampai 41 menyatakan bahwa orang-orang yang mendengar khotbah Petrus merespon dengan memohon ampun, bertobat, mengakui iman mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Khotbah Petrus membangkitkan kesadaran akan dosa dan kebutuhan akan penyelamatan melalui Yesus Kristus. Pertanyaan apakah yang harus kami perbuat dalam ayat 37 mencerminkan pertobatan yang sejati dan kesadaran akan dosa mereka. Sinclair Ferguson dalam bukunya The Grace of Repentance menegaskan bahwa rasa malu, penyesalan, kesedihan mencerminkan pengakuan akan dosa mereka. Mereka menyadari bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menyatakan pertobatan mereka. Setelah pertobatan, banyak dari mereka yang kemudian dibaptis sebagai tanda pernyataan pada publik bahwa transformasi rohani yang telah terjadi dalam hidup mereka. Baptisan dianggap sebagai perwujudan komitmen mereka untuk mengikuti Kristus. Hal ini menunjukkan pentingnya simbolisme dalam ekspresi iman dan keterlibatan dalam kelompok iman kita. Bapak Ibu sekalian, pesan ketiga adalah membangun komunitas iman. Orang-orang yang menerima pesan Petrus tidak hanya individu-individu yang bertobat secara pribadi, tetapi mereka menjadi bagian dari komunitas iman yang lebih besar, yaitu gereja perdana. Ayat 41 dan 42 menyatakan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Mereka berbagi iman, hidup bersama, mendukung satu sama lain dalam perjalanan iman mereka. Kesatuan ini mencerminkan transformasi sosial dan komunal yang terjadi di antara mereka. Ini mencerminkan kesatuan dalam mengikuti Kristus dan hidup sebagai tubuh Kristus. Respon orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus menunjukkan bahwa kesaksian yang jelas dan kuat dapat mempengaruhi hati orang. Ini mengajarkan kepada kita pentingnya bersaksi dengan tegas tentang iman kita kepada orang lain. Para pengikut Kristus memberikan pengajaran dan pembinaan rohani kepada orang-orang percaya agar mereka kembali kepada pengertian tentang iman dan hidup yang konsisten dengan ajaran Kristus.
Komunitas yang terbentuk di antara para orang percaya pada gereja perdana memberikan kita teladan untuk itu. Hal ini menekankan pentingnya hidup dalam kesatuan dan mendukung satu sama lain. Oleh karenanya gereja perlu menggalakkan keterlibatan aktif dalam komunitas iman, termasuk kelompok kecil, dalam persekutuan, dan dalam pelayanan bersama. Ini dapat melibatkan upaya untuk menciptakan ruang yang mendukung keterlibatan sosial dan spiritual. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita pagi ini menegaskan pentingnya pertobatan, pengakuan iman melalui baptisan, dan pembangunan komunitas iman sebagai bagian integral dari transformasi hidup sebagai karya Roh Kudus. Pesan ini tetap relevan di masa kini, yaitu menekankan hidup yang dimulai dari hati yang tulus bertobat, diperkuat dengan keterlibatan dalam kegiatan iman kita, terwujud dalam kebersamaan dalam komunitas iman kita. Memang menjalankan semua ini bukanlah hal yang mudah, namun kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, dan dengan penyertaan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk menjalani semua ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur diingatkan akan pertobatan, akan kesalahan dan dosa kami, tindakan iman dan komunitas iman yang harus kami bentuk. Mampukan kami untuk menjalankannya. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan, dalam situasi yang mereka hadapi akibat dari bencana, terdampak konflik, terdampak situasi-situasi yang membuat mereka mengalami kesulitan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak secara sosial ekonomi. Biarlah Tuhan menolong mereka. Tuhan juga yang kiranya memampukan kami untuk mendapatkan cara untuk ikut membantu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Tuhan, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka, dan kami ikut serta di dalam melaksanakan berbagai hal yang akan meringankan apa yang mereka rasakan sebagai kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Terima kasih ya Tuhan. Kami hendak berdoa juga bagi bangsa dan negara kami yang akan mengadakan pemilu dan pemilihan presiden dalam waktu tidak terlalu lama. Biarlah kami serahkan semuanya dalam kasih-Mu. Mampukan kami untuk ikut berperan serta, dan biarlah semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini, biarlah menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.